Bahkan khusus untuk Pak Mahfud itu para pendekar-pendekar anti korupsi meliuk-liuk jawabannya, Bang. Nggak ada yang lurus jawabannya satupun, Bang. Ya oke, ini gratifikasi, tapi ini apakah gratifikasi yang terlarang katanya? Loh, kok tiba-tiba kalau untuk Pak Mahfud kemudian meliuk-liuk seperti itu? Tapi kalau untuk Mas Kaisang mereka straight to the point, padahal Mas Kaisang bukan pejabat publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bung Hasan Nasbi, lagi-lagi terkait dengan oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang ingin memecah belah hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo melalui isu-isu yang murahan, yang sepertinya ini hanya bertujuan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita, teman-teman. Selain itu, Bung Hasan Nasbi juga mengungkapkan hal yang mengejutkan tentang Mahfud MD. Waduh. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Iya, mungkin agak panjang nih penjelasannya, Bang. Karena pertanyaan Abang juga panjang. Ya, nggak apa-apa. Diborong semua tadi dalam satu pertanyaan. Diborong. Tadi kan pengantar ya. Pertanyaan Abang panjang ya. Jadi memang harus kita lihat memang ada, walaupun menurut saya itu nggak banyak, Bang. Ada tapi mungkin memang outspoken, ramai. Ya. Ramainya karena mereka saling bersaut-sautan. Dan saya lihat memang ingin sepertinya tidak rela kalau Pak Jokowi itu soft landing. Ya. Jadi ingin mencoba cari-cari celah supaya ini crash landing. Supaya ini juga nanti ada pertikaian antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, kalau soal ini, Bang, ini kalau ingin Pak Jokowi tidak soft landing, itu kan berarti juga sama artinya dengan ingin Pak Prabowo tidak soft juga take off-nya, Bang. Nah, ini mereka walaupun mereka misalnya bilang, ya kami nggak masalah dengan Pak Prabowo, kami punya masalah dengan Pak Jokowi. Enggak. Kalau yang seperti itu, Anda pengen Pak Jokowi tidak soft landing, maka Anda juga berarti ingin Pak Prabowo tidak soft take off-nya. Dan Pak Jokowi kan sebentar lagi selesai. Ya. Maksudnya by law Pak Jokowi sebentar lagi selesai. Itu 19 Oktober nanti Pak Jokowi sudah selesai. Tanggal 20 Oktober sudah pelantikan presiden. Boleh kita bilang sebulan lagi lah ya. Sebulan lagi, lebih Bang. seminggu Sebulan lah. lagi. Jadi aneh kalau ada ketidaksabaran itu menurut saya aneh sekali, Bang. Ya maksudnya ingin terlihat Pak Jokowi itu harus crash landing, harus bertikai dengan Pak Prabowo. Menurut saya ini ada niat-niat yang mungkin niatnya tidak baik untuk bangsa, karena musuh kita itu DFK namanya, Bang. Disinformasi, fitnah, kebencian. Itu musuh kita, Bang. Musuh kita bukan DFK kritik, ya? DFK. Kebetulan mobil saya belakangnya DFK tuh. Harus ganti kayaknya itu, Bang. Karena itu musuh kita, Bang. Karena yang menghancurkan negara itu DFK, Bang. Bukan kritik. Kita nggak ada masalah sama kritik. Kita nggak ada masalah dengan pro kontra. Tapi kalau disinformasi, fitnah, kebencian, ini menghancurkan bangsa, Bang. Menghancurkan bangsa di mana-mana, Bang. Di Inggris itu rusuh berminggu-minggu gara-gara DFK, Bang. Ada orang yang di step, ditikam, terus kemudian ada orang yang dari resort di Ayia Napa, Cyprus, kemudian posting di media sosial, ya, oh ini penikaman ini imigran Muslim nih yang bikin. Rusuh berminggu-minggu. Ya, ada orang yang kelompok radikal begitu, sebelum dia naik pesawat dia nge-tweet, ya oke. Kalau Perdana Menteri Inggris menunjukkan bahwa mereka anti Israel katanya, ya udah biar dia tahu rasa nih kata. Habis dia posting begitu dia terbang dia ke luar negeri. Disinformasi, fitnah, kebencian, rusuh negaranya berminggu-minggu. Nah, ini modusnya modus saya kalau kritik bisa dijawab. Tapi bayangkan menurut saya, kenapa misalnya terus orang nanya kenapa nggak keluar klarifikasi? Itu kondisi istri hamil 7 bulan, 8 bulan dapat bully sebegitu kasar yang sudah nggak ada pikiran sama sekali lagi itu, nggak ada sisa-sisa kemanusiaan sama sekali itu. Betul. Terus kemudian mereka butuh menenangkan diri. Ya, mereka butuh untuk menenangkan diri. Jadi menurut saya yang kayak begini-begini itu ya memang harus disampaikan kepada masyarakat untuk masyarakat bisa melihat sudut pandang lain, Bang. Ya. Kenapa akhirnya menurut saya juga Abang bertanya seperti ini, akhirnya saya sampaikan. Saya udah tahu fakta ini mungkin 3 minggu yang lalu.
Maksudnya, tapi buat saya sebenarnya kantor komunikasi kepresidenan tidak secara langsung punya tanggung jawab untuk ini. Ya, ya. Tapi karena ini sudah menyangkut masalah berbangsa dan bernegara menurut saya, dan DFK ini adalah musuh kita semua. Nah, menurut saya ini saya harus sampaikan ini dengan dengan sejelas-jelasnya. Menjadi kewajiban. Enggak pun sebagai kepala kantor, sebagai manusia kita punya kewajiban untuk meluruskan informasi ini, Bang. Yang soal Mas Kaisang ini, Bang. Saya nggak mau masuk dalam soal misalnya orang melihat perspektif hukumnya seperti apa. Yang ini sebenarnya nggak ditugaskan sama Pak Presiden. Kepada kita nggak ditugaskan. Tapi mungkin ada baiknya saya kasih perspektif lah. Ya. Biar berimbang lah. Di antara berbagai kebencian yang dihambur-hamburkan beberapa minggu terakhir ini. Saya mau kasih sebuah perspektif kepada masyarakat. Yang disorotkan pertama kali soal gaya hidup. Yang konteks ini, konteks private jet ini kan yang disorot soal gaya hidup. Kemudian dikaitkan dengan bahwa Mas Kaisang adalah anaknya presiden. Saya ingin ngasih statement pertama bahwa Mas Kaisang ini bukan pejabat publik. Ya. Betul, Dan dia sudah dewasa, dia sudah punya hidup sendiri, sudah punya bisnis sendiri, dan dia bukan pejabat publik. Dalam waktu yang dalam tema yang sama, kira-kira banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet, Bang. Banyak sekali. Saya nggak tahu kapan terakhir misalnya Ibu Megawati menggunakan pesawat komersil. Karena dari media-media yang kita baca, misalnya dari tayangan-tayangan bahkan video-video yang kita lihat, Ibu Mega kerap kali menggunakan private jet di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, terus orang bilang Ibu Mega bukan pejabat publik, Kaisang juga bukan pejabat publik. Sama-sama ketua umum partai. Iya, Kaisang kan. Bentar, tapi Bu Mega kan Dewan Pembina BPIP ya, sama BRIN kalau nggak salah teman-teman ya. Itu kan pejabat kan? Anak presiden. Tapi Ibu Mega kan kalau misalnya di atas 5 tahun yang lalu ibunya Menko PMK, Bang. Iya kan? Kalau 5 tahun terakhir ibunya ketua DPR, kira-kira sekarang posisinya relatif mirip-mirip lah. Bu Mega sekarang masih menjabat loh di BRIN sama BPIP ya. Correct me if I'm wrong, teman-teman. Atau bahkan ada misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik private jet. Pak Mahfud misalnya, dan beliau ngakui sendiri. Beliau ngakui sendiri sering naik private jet. Dan lebih sering naik private jetnya Pak Yusuf Kalla. Nah, atau misalnya kita bisa lihat yang lain-lain lah, tokoh-tokoh publik yang masih menjabat bahkan, Bang, yang naik private jet, tapi ketika itu nggak heboh, Bang. Makanya saya merasa ini kayak semacam trial by press terhadap Mas Kaisang. Karena soal kebencian tadi. Kebencian yang mereka tumpuk-tumpuk kemudian ketemu ini diglorifikasi. Tapi kalau mau fair, termasuk juga teman-teman media, kalau mau trial by press, untuk Mas Kaisang, libatkan juga dong yang lain. Biar fair masyarakat melihatnya. Ini kalau hanya untuk Mas Kaisang kemudian mereka heboh, tapi untuk yang lain Ibu Mega, Pak Mahfud, Ibu Puan dan yang lain-lain mereka nggak ambil pusing mereka, Bang. Tapi untuk Kaisang tiba-tiba mereka begitu antusias, ada apa di situ? Ini kan pertanyaan nih, apakah sengaja melakukan trial by press? Atau trial by netizen untuk menyudutkan Mas Kaisang atau menyudutkan Pak Jokowi. Kalau urusan hukumnya serahkan aja ke penegak hukum, Bang. Iya kan, ini sama-sama nih statusnya. Ada orang yang sedang jadi pejabat publik kemudian naik private jet. Gitu. Tapi nggak dihebohkan. Bahkan khusus untuk Pak Mahfud itu para pendekar-pendekar anti korupsi meliuk-liuk jawabannya, Bang. Nggak ada yang lurus jawabannya satupun, Bang. Ya oke, ini gratifikasi, tapi ini apakah gratifikasi yang terlarang katanya? Loh, kok tiba-tiba kalau untuk Pak Mahfud kemudian ada meliuk-liuk seperti itu? Tapi kalau untuk Mas Kaisang mereka straight to the point, padahal Mas Kaisang bukan pejabat publik. Bahkan Pak Mahfud sendiri itu menjelaskan ada beberapa jenis gratifikasi kan? Iya, kenapa meliuk-liuk? Gitu. Kalau untuk Pak Mahfud boleh meliuk-liuk, untuk Mas Kaisang mereka straight to the point. Sementara yang pejabat publik adalah Pak Mahfud, Mas Kaisang bukan pejabat publik. Nah, ini satu hal soal trial by press. Gitu. Ini jadi pertanyaan. Kesimpulannya itu mungkin gini.
kenapa Pak Mahfud boleh, Kaisang nggak boleh? Misalnya. Ini antara kalau ini kan kita, di sana dia kan. Iya, saya nggak tahu lah Bang. Tapi kalau mau adil, buka dong semua. Iya, harusnya begitu. Ya kalau Anda mendesak Kaisang, desak juga yang lain ini. Bahkan yang lain ini lebih perlu didesak lebih dahulu. Kenapa? Kenapa pejabat publik? Iya. Iya, ya betul. Saya nggak tahu Bang. Dewan Pengarah BRIN atau Dewan Pengarah BPIP itu pejabat publik nggak Bang? Pejabat publik lah. harusnya. SK Presiden kok gimana? Ya maksudnya pejabat publik juga kan gitu. Iya. Jadi keadilan itu Anda menuntut keadilan buka dulu bahwa Anda juga adil sejak dalam pikiran gitu loh. Iya, iya. Adil nggak Anda sejak dalam pikiran soal kayak gitu. Terus soal gaya hidup, Bang. Ini Abang boleh telepon Direktur TVRI kalau Abang mau jadi ini. Jadi kalau gaya hidup, misalnya ya ada tuduhan Mas Kaisang ini karena dia anak presiden dapat fasilitas private jet. Dapat fasilitas private jet buat pergi kemana-mana dan segala macam karena dia anak presiden. Tanggal 17 Agustus Bang, habis upacara di IKN, Mas Kaisang tuh ke Jakarta Bang. Dari sana terbang ke Jakarta karena tanggal 18 dia mau ke Amerika. Mau numpang pesawat teman ke Amerika. Di Amerika. Mas Kaisang tuh naik pesawat kelas ekonomi Bang. Di dalam pesawat itu di kelas bisnis itu ada menteri, ada direktur TVRI, ada satu kepala badan lah, satu atau dua kepala badan. Ini yang direktur TVRI, teman kita nih, iya kan? Abang juga kenal nih, Iman Brotoseno, itu bolak-balik ke belakang Bang, nawarkan tukar kursi sama Mas Kaisang Bang. Saya sudah telepon dia dan dia bersedia kasih, kalau ditelepon dia bersedia bersaksi soal itu. Wow. Memang dia tawarkan kursi dia karena dia nggak enak. Kaisang di belakang di kelas ekonomi, Iya. sementara ada menteri, ada direktur TVRI, ada kepala badan tuh di kelas bisnis. Anak presiden Mas Kaisang ekonomi, naik ya kan. Kalau gaya hidup bermewah-mewah dia nggak naik ekonomi Bang, Bisa Betul. private jet juga kan? dan bisa telepon Private jet. private jet, panggil private jet dong. Saya naik kelas ekonomi atau saya nggak dapat pesawat nih, jemput saya pakai private jet dong. Tapi itu kan nggak dilakukan. Ada saksinya. Ini nggak ngomong ngarang, ada saksinya. Boleh telepon Direktur TVRI, satu pesawat juga sama Pak Zulkifli Hasan, satu pesawat juga sama Kepala BSSN. Tanggal 17 Agustus 2024. Kan kalau bergaya hidup mewah, panggil aja private jetnya Bang. Kalau emang itu fasilitas buat anak presiden, Iya. atau gratifikasi buat anak presiden, apa susahnya telepon siapa yang punya private jet di Indonesia ini? Iya. Suruh Nggak mungkin jemput, mereka ya kan? nggak datang, jemput mereka. Betul. Nah, itulah memang Tanggal 14 Agustus dari Medan mau ke Jakarta, naik Citylink Bang. Jam 9:30 malam naik Citylink Bang. Iya. Dan itu di mejanya bertumpuk berkas-berkas tanda tangan itu Bang. Berkas-berkas rekom pilkada Bang. Rekompil ada ya kan. Tanggal 14 Agustus pasti banyak yang jadi saksi juga waktu itu Bang. Iya. Buka aja manifestnya. Bener nggak gitu? Jadi gaya hidup nggak begitu Bang. Jadi kalau ke Amerika, ada teman yang mau ke Amerika ya Kaisangnya nebeng Bang. Artinya kalau nebeng ada orang itu dalam pesawat. dan dia memang mau ke Amin. Amerika. Kalau begitu kan apa susahnya telepon teman ini jemput dia ke Balikpapan Bang. Iya. Kalau benar ini fasilitas, ini enggak, memang dia mau pergi ke Amerika. Buka aja jadwal penerbangannya, dia singgah di berapa kota. Karena itu jadwalnya sih yang punya pesawat. Karena Mas Kaisang rencananya mau berangkat ke Amerika itu tanggal 20 20 Agustus. Tapi karena ada teman yang mau berangkat tanggal 18, teman ini nawarkan, ya dia naik tanggal 18. Artinya bukan teman ini yang menyesuaikan jadwalnya Kaisang, tapi Kaisang menyesuaikan jadwal Temannya. kawan ini. Ya. Dan kalau kita hitung-hitung berhemat ini kan berhemat Bang. Karena kalau dia berangkat tanggal 20 pasti naik kelas bisnis kan. Misalnya seperti itu. Jadi Iya. menurut saya perspektifnya harus dibalik. Perspektifnya harus fair. Nah kalau yang itu tuh apa itu Bang, untuk mengungkit-ungkit masa lalu kemudian seolah-olah itu harus, ini kan yang dimaksud untuk mengangkat ini kan supaya maksudnya Fufu Fafa ini dituduhkan adalah Gibran. Padahal mungkin hampir semua orang di Republik ini sudah nggak peduli siapa itu Fufu Fafa sebenarnya. Dan saya juga nggak mau tahu itu siapa Fufu Fafa Bang. Tapi dituduhkan ke Gibran. dengan harapan Gibran ya.
pecah kongsi yang tadi tuh Bang. Pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufu Fafa Bang. Ya, lebih keras lagi ya kan. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufu Fafa Bang, karena nggak Iya. penting Fufu Fafa akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014, 2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar. Tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur Ya. kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan penjabaran dari Bung Hasan Nasbi terkait dengan isu-isu yang ya belakangan ini santer di media sosial untuk menyerang Presiden Jokowi beserta keluarganya, teman-teman. Terkait dengan isu Fufu Fafa, isu private jet. Dan saya tadi tertarik dengan pembahasan private jet ini. Ya, katanya Pak Mahfud juga sering menggunakan private jet selama menjabat sebagai pejabat publik, teman-teman. Dan juga ada Ibu Megawati. Tapi Pak Mahfud ya mengklarifikasi bahwa dirinya itu bukan gratifikasi atau gratifikasi yang baik. Ya, kalau kata Bung Hasan Nasbi tadi ya jangan pakai standar ganda dong ya. Gitulah mungkin teman-teman ya. Masa Anda bisa membuat sebuah statement bahwa itu gratifikasi yang baik, gratifikasi yang dibolehkan. Terus Mas Kaisang strike to the point bahwa itu salah, gratifikasi negatif karena beliau anak presiden, beliau anak orang nomor 1 di Indonesia. Ya ini kan tidak fair memandang sesuatu itu tidak pada porsi dan tempatnya. Semua langsung dipersalahkan, semua langsung di judgment bahwa ya itu salah. Sedangkan Pak Mahfud mengklarifikasi dirinya naik private jet itu katanya bukan gratifikasi, itu ya diajak sama Pak JK ya. Kan sama aja Mas Kaisang juga kan diajak sama temennya. Apa bedanya? Nah, ini mungkin ada upaya untuk memecah dan untuk merenggangkan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Kaisang, dan Mas Gibran. Tapi ya mungkin para pembenci ini lupa teman-teman ya. Kalau Pak Prabowo itu adalah sosok yang sangat penuh dengan jiwa kenegaraan yang kuat, tidak jatuh, tidak tumbang, tidak terganggu sedikit pun dengan hal-hal demikian. Utamanya dengan isu-isu Fufu Fafa ini teman-teman. Yang sepertinya tidak ada apa-apanya di telinga Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sudah mendapatkan hinaan, fitnahan yang lebih keras daripada itu. Dan dia tidak bereaksi sama sekali, tidak pernah melaporkan, tidak pernah memenjarakan sama sekali. Dan inilah sosok pemimpin yang kita harapkan, yang kita rindukan teman-teman. Sosok seperti Pak Prabowo Subianto. Yang memang selalu menjunjung tinggi kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Ya karena mungkin beliau juga belajar dari ketika beliau masih menjadi Danjen Kopassus, Pangkostrat dan segala macam, melihat bagaimana kritikan-kritikan mahasiswa, demonstrasi-demonstrasi mahasiswa. Ya mungkin Pak Prabowo belajar dari situ teman-teman. Tapi ya itulah ya, sekali lagi tolong para pembenci, para penyerang-penyerang Presiden Jokowi jangan selalu menggunakan standar ganda. Jangan yang selama ini yang menggunakan standar ganda itu kan Amerika dan Eropa dalam melihat peperangan di Timur Tengah. Ya, jangan kalian seperti Amerika dan Eropa. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.